Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kiranya adik-adik tetap sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Baik, jika sudah selesai, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, tetap berdiri, kita angkat satu pujian lagi, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami ya Tuhan hari lepas hari, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bertemu kembali ya Tuhan lewat ibadah online kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga adik-adik maupun kakak layan yang mengikuti ibadah online pada hari ini ya Tuhan, kiranya hati mereka hanya tertuju pada firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita pada hari ini. Mazmur pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-24, ayat pertama hingga yang ke-6. Baik, jika sudah ketemu, kakak akan membacakan untuk adik-adik. Mazmur pasal 24, ayat pertama hingga ke-6, beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Berbahagialah adik-adik yang sudah membaca dan mendengarkannya. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kembali. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nopri. Selamat pagi adik-adik, terima kasih kalian sudah boleh bersama-sama dengan Kak Nopri di tempat ini dan kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan bacaan kita untuk hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Kak Nopri ulangi, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Nah, kalau sudah menemukan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada saat ini dan kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar perenungan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan ini boleh dapat kami mengerti dan Engkau berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu Kak Nopri undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan dengan tema Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus,
dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, pada minggu hari ini, tepatnya untuk hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, pembacaan Alkitab ini mengambil tema Roh Kudus memampukanku. Nah, adik-adik, dalam bacaan ini kita bisa melihat bahwa saat mereka sedang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Sebenarnya adik-adik, kalau sekarang kita mengenal hari Pentakosta itu adalah diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tetapi pada saat kejadian waktu itu, hari Pentakosta yang dimaksud atau dirayakan di sini adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah oleh bangsa Yahudi. Paskah itu yang dirayakan adalah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sementara untuk hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah oleh bangsa Israel. Dan pada saat itu juga mereka merayakan hari panen raya dengan membawa gandum hasil panen mereka dari segala penjuru. Seperti yang kita lihat tadi ya, di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ dikatakan mereka berasal dari berbagai penjuru. Mengapa? Karena bangsa Yahudi pada waktu itu tersebar ke daerah-daerah lain. Dan ketika merayakan hari Paskah dan hari Pentakosta, mereka berkumpul di Yerusalem, membawa hasil panen mereka untuk mengucap syukur kepada Allah dan dikenal dengan perayaan hari Pentakosta. Tetapi bertepatan dengan hal itu pula, maka Allah juga menurunkan Roh Kudus pada murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul di Yerusalem. Dalam hal ini adalah orang-orang yang percaya dan pengikut-pengikut Kristus. Nah, adik-adik, dari latar belakang ini kita bisa melihat bahwa Allah ingin hari perayaan turunnya Roh Kudus ini adalah hari yang diperingati oleh seluruh orang percaya di seluruh muka bumi, ya. Karena apa? Bukan lagi sebagai perayaan hari panen atau perayaan berkumpulnya orang Israel dari seluruh penjuru dunia, tetapi kita melihat di sini maknanya adalah bahwa Allah hadir di tengah-tengah manusia, baik itu orang percaya maupun juga semua orang di dunia ini. Kenapa kakak bisa katakan Roh Kudus itu hadir untuk semua orang? Karena dengan adanya Roh Kudus memampukan orang-orang yang tidak berpendidikan, ya, dikatakan di situ ada orang Galilea yang bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang merupakan asal dari orang-orang Yahudi tersebut, ya, tempat tinggal orang-orang Yahudi tersebut, sehingga mereka tanpa adanya kursus dan lain sebagainya, tiba-tiba saja dengan kuasa Roh Kudus mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan bahasa dari orang-orang Yahudi. Mulai dari Kirene, dari Mesir, dari Arab, kemudian ada dari Pamfilia, ada Kapadokia dan lain-lainnya, ya. Pokoknya seluruh bahasa yang ada dari orang-orang yang hadir pada saat itu, Tuhan mencurahkan Roh Kudus sehingga mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa orang tersebut. Nah, kita melihat di sini kuasa Allah yang luar biasa. Kenapa adik-adik? Ada fungsinya nih. Kenapa Tuhan menurunkan Roh Kudus dengan memampukan mereka bisa berbahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Karena apa? Karena Allah ingin agar firman Tuhan ini bisa disebarkan ke seluruh dunia.
tidak hanya kepada orang Yahudi, tidak hanya kepada orang-orang di Yerusalem, tidak hanya kepada orang-orang di Samaria, tetapi ke seluruh dunia. Dan puji Tuhan, kita sampai saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah percaya kepada firman Tuhan, dan kita sudah bisa melakukan firman Tuhan. Ya, nah adik-adik, ada fungsi dari Roh Kudus yang dikirimkan untuk kita pada saat ini. Selain pada saat itu yang dikirimkan kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikut Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus, pada saat ini juga kita memiliki peran yang disiapkan oleh Tuhan, yaitu kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan sendiri. Nah, apa fungsi Roh Kudus yang diberikan kepada kita adik-adik? Yang pertama adalah Roh Kudus berfungsi untuk menguduskan dan menyucikan kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena kita walaupun menjadi orang percaya, tetapi kadang-kadang kita juga masih sering berbuat dosa. Ya, sebagai manusia tidak mungkin kita lepas dari yang namanya dosa. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus, maka Allah menyucikan kita kembali, membersihkan kita, menguduskan kita kembali untuk bisa tetap menjadi orang-orang percaya yang berkarya untuk pemberitaan firman Allah. Lalu fungsi yang kedua adalah untuk memampukan kita, setiap orang percaya, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, ya. Jadi fungsi daripada Roh Kudus ini yang kedua adalah memampukan kita sebagai orang percaya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sehingga firman Tuhan yang sampai kepada kita sampaikan lagi kepada orang lain, kita sebarkan lagi kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bahkan mungkin dengan karya kita, tidak hanya dengan memberitakan firman Tuhan, tetapi dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, dengan tutur kata kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat dari lidah api, ya, yang melambangkan kuasa Roh Kudus, yang menurunkan kuasa sehingga semua murid-murid itu bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa dari orang-orang yang ada di seluruh dunia, itu juga menandakan kepada kita bahwa kita juga harus, ya, di luar keterbatasan kita harus yakin bahwa Tuhan bisa memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada, kepada siapapun, tidak hanya kepada orang-orang Kristen, tetapi kepada semua orang. Dan tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal, tetapi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kita juga bisa memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya melalui khotbah adik-adik, ya. Tidak hanya melalui menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi juga dengan karya kita, dengan tutur kata kita, dengan pertolongan-pertolongan yang kita berikan kepada orang lain dengan tulus, itu juga menandakan bahwa kita sudah bantu pekerjaan Roh Kudus, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, bagaimana respon kita kalau kita melihat dari bacaan tadi, orang-orang yang ada di sekitar murid-murid Tuhan itu terheran-heran melihat kejadian tersebut. Mereka terheran-heran, bahkan mereka bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Mereka tidak pernah bersekolah, mereka tidak pernah kursus bahasa-bahasa lain, tetapi tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain. Itu adalah respon mereka. Lalu respon yang diberikan oleh murid-murid Tuhan sendiri adalah mereka dengan sukacita menerima berkat Roh Kudus tersebut, lalu mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa lain. Walaupun mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi mereka merespon dengan sungguh-sungguh sehingga orang lain yang berasal dari bangsa-bangsa lain itu justru mengerti apa yang mereka katakan. Nah, itu adalah respon mereka. Lalu bagaimana dengan respon kita adik-adik? Kita juga harus merespon hari turunnya Roh Kudus itu dengan baik. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah sebagai orang percaya kita harus merasa percaya diri. Jangan kita merasa minder, ya. Tetapi kita harus berani dan kita harus yakin untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kemudian kita juga harus yakin dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita.
Karena apa? Tuhan tidak pernah salah memberikan talenta dan karunia kepada anak-anaknya. Tuhan sudah memilih kita menjadi orang-orang pilihan, ya, yang tidak mungkin kita sama dengan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan membuat kita sebagai anak-anak yang spesial. Kita punya kemampuan sendiri, kita punya talenta sendiri, kita punya kekhususan dan keunikan sendiri-sendiri. Sehingga kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan berkat bagi orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu kalau kita sudah percaya dan yakin dengan apa yang kita miliki dan anugerah Tuhan, terutama turunnya Roh Kudus di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus berkarya. Kenapa adik-adik? Karena untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu artinya kita harus berkarya, kita harus bekerja, kita harus melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa kita hanya dengan berdoa saja lalu kita sudah melaksanakan firman Tuhan. Tidak ya adik-adik, kita harus berkarya, berdoa dan berusaha ya. Jadi kita harus ada karya yang kita buat dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir yang ingin kakak bahas hari ini yaitu bagaimana cara hidup kita di dalam kuasa Roh Kudus. Nah adik-adik, cara hidup orang-orang percaya yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang pertama adalah tetap hidup kudus. Tetap menjaga kekudusan diri kita sendiri dan tubuh kita sendiri. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah ya. Jadi bait Allah itu harus tetap kudus dan suci. Nah, seperti apa caranya? Kita sebagai remaja jangan sampai kita terbawa pada pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, ya. Mungkin dengan narkoba, mungkin dengan minum-minuman keras, alkohol dan lain sebagainya. Atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang lain, misalnya menipu dan lain sebagainya. Ya, adik-adik. Karena masa-masa kalian sekarang ini adalah masa-masa yang paling mudah untuk dipengaruhi. Kalau kalian tidak memiliki iman yang kuat, ya, kalau kalian tidak memiliki fondasi yang kuat, maka kalian akan mudah untuk digoyahkan. Karena apa? Iblis tidak akan tinggal diam ketika kalian mau bertekad untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan, ya. Lalu yang kedua, cara hidup dengan memenuhi panggilan Tuhan setelah kita diberikan kuasa Roh Kudus adalah kita menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita bisa menjadi berguna bagi orang lain dengan catatan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang kita kenal, bukan hanya untuk orang-orang yang kita kasihi, bukan hanya untuk sahabat kita, teman kita di sekolah, tetapi untuk semua orang. Sehingga firman Tuhan itu akan sampai kepada orang lain dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain juga bisa diselamatkan. Dan sebagai penutup adik-adik, kita akan melihat, membuka bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pemberitaan firman Tuhan, biarlah kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita akan mengambil sikap doa dan kita akan berdoa. Adik-adik mendukung di dalam hati dan kakak akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang makasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena kami sendiri sebagai manusia yang lemah tidak dapat melakukan apapun. Karena itu Tuhan, dengan adanya hari turunnya Roh Kudus atau dikenal dengan hari Pentakosta ini, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang sebagai teruna-teruna Tuhan yang dapat dengan yakin untuk
bisa melaksanakan tugas-tugas kami, yaitu memberitakan firman Tuhan bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, talenta yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan memampukan kami yang tidak mampu sekalipun, yang lemah sekalipun, untuk bisa berkarya dan berguna, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami di GPIB Immanuel WR Supratman pada saat ini, segala program yang dilaksanakan terutama untuk program-program teruna ya Tuhan, berkat persekutuan teruna, kiranya Tuhan memberkati semua agar berjalan dengan lancar. Kakak-kakak layan dan juga pengurus-pengurus Pelkat PT, kiranya Tuhan juga memberkati dengan kekuatan dan kesehatan sehingga kami semua tetap bersatu dan mendukung pelayanan persekutuan teruna ini dengan baik dari hari ke hari. Walaupun pada saat ini kami hanya bisa melakukan ibadah secara daring. Ya Bapak Allah yang makasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya Tuhan. Engkau berkati agar bangsa kami bisa keluar dari permasalahan-permasalahan, baik itu masalah kesehatan dengan adanya COVID-19 ini, maupun juga dengan masalah ekonomi, maupun juga dengan masalah-masalah lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar bangsa kami ini semakin baik dan semakin maju. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di daerah-daerah konflik ya Tuhan. Baik itu di Aceh maupun juga di Papua dan juga di Sulawesi atau Poso. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, biarlah Tuhan melindungi mereka dari kuasa-kuasa orang yang bermaksud jahat, dari kuasa-kuasa yang ingin memecah belah persatuan negara kami. Tuhan berkati semua aparat keamanan, baik itu TNI dan Polri, dan juga masyarakat yang tergabung di dalamnya, untuk bisa bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan segala pergumulan bangsa ini, terutama yang ada di kota Mataram maupun juga di Provinsi NTB. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami dari gubernur sampai kepada wali kota, bupati, dan juga camat serta kepala desa dan kelurahan. Kau berkati semua agar mereka bersinergi, bersama-sama bekerja untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada di NTB ini. Ya Tuhan Allah yang makasih, kami juga menyerahkan orang-orang sakit. Kau berkati mereka semua agar mereka semua mendapatkan kesembuhan, terutama aparat-aparat tenaga medis ya Tuhan yang berupaya untuk mencegah melonjaknya korban daripada COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dan keluarga mereka, seluruh pengabdian mereka Engkau berkati. Demikian juga usaha-usaha yang dilakukan, biarlah kami juga dapat mendukungnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk adik-adik teruna dalam pendidikan mereka yang mungkin dalam waktu dekat akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Engkau berkati mereka semua, memberikan kekuatan dan kesehatan, berkati orang tua mereka ya Tuhan. Berkati segala usaha yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan pendidikan adik-adik ini dapat terselesaikan dengan baik juga. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mohon Tuhan menyempurnakan segala doa kami ya Tuhan, karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran.
screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Kita angkat satu pujian, beri padanya. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu di gereja-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa selalu memberkati mereka dalam pergumulan mereka sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya adik-adik dipersilahkan duduk. Ya kita akan masuk dalam warta PT. Pertama kakak ucapkan terima kasih untuk pelayan firman Kak Nopri. Terima kasih juga untuk kakak layan yang sudah bermain musik. Terima kasih juga untuk kakak layan yang sudah mempersiapkan dalam rekaman ibadah online pada hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah online Teruna setiap hari Minggu jam 9. Dan jangan lupa di-share dan ajak teman-temannya yang lain untuk ibadah online. Dan kakak ingatkan lagi, jangan lupa untuk adik-adik mengikuti kegiatan Kuramba di channel YouTube GPIB WR Supratman. Terima kasih. Baik adik-adik, kita akan memasuki pengutusan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Untuk doa berkat dipersilakan pelayan firman Kak Nopri. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan dan adik-adik masuk di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami
melindungi kami dan menyertai setiap perjalanan kami sampai kami tiba dengan selamat dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu kembali pada minggu yang akan datang dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna lewat daring ya Tuhan. Tuhan Allah yang makasih, berkati kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.